selanjutnya itu tahap inti. Nah, di mana kalian itu akan menceritakan cerita atau masalah kalian. Ya. Nah, di situ kalian itu tidak boleh untuk mengejudge cerita temannya. Ketika teman berbicara atau ketika teman akan bercerita, kalian juga tidak boleh memotong ceritanya. Terus saat kalian memberi solusi atau bertanya itu tidak boleh seakan merendahkan atau melihat sepihak diri kalian itu. Jadi untuk yang lain ketika menceritakan ceritanya juga harus terbuka dan juga jujur. Ya, Bu. Sesuai dengan janji dan ikrar yang sudah kita buat pada minggu lalu. Ya, Bu. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk masuk ke tahap intinya? Siap. Nah, di tahap inti itu kalian semua akan menceritakan ceritanya. Itu dikasih waktu untuk 2 menit. Setiap orang 2 menit untuk menceritakan ceritanya. Setelah itu dipilih untuk siapa masalahnya yang akan diselesaikan pada hari ini. Gitu. Saya persilahkan dari Mbak Ana dulu untuk menceritakan masalahnya. Silahkan. Secara singkat aja ya. Ya. Saya itu kesulitan dalam mengelola waktu sekarang karena saya ikut organisasi, terus sehabis pulang sekolah itu kecapean dan gitu, jadi bingung untuk melaksanakan tugasnya, jadinya keteteran. Oh gitu. Berarti Mbak Ana itu kurang untuk manajemen waktunya ya. Ya. Sekarang silakan Mbak Adina. Kalau saya itu waktu berangkat sekolah itu rasanya kayak malas gitu, terus pokoknya malas nyampe, nggak ada semangat. Oh gitu. Berarti Mbak Adina itu bahasanya malas untuk berangkat sekolah gitu ya. Selanjutnya Mbak Devi. Kalau saya lebih ke insecure dulu, karena yang membuat saya itu jarang bersosialisasi, karena saya itu terkena mungkin omongan. Sekarang itu tambah itu berat badannya meningkat dan menjadi sedikit gelap gitu. Apanya yang menjadi sedikit gelap Mbak? Kulitnya, karena selalu PP gitu. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan Mbak Anissa tuh insecure dengan dirinya sendiri. Iya, karena omongan orang lain itu membuat saya itu jarang mau bersosialisasi, karena selalu gini, Bu, kok kamu jadi gendut gitu, Bu. Oke. Sekarang Mbak Yas. Jadi kalau masalah saya itu saya kurang bisa untuk memanajemen keuangan dulu. Jadi saya dapat uang dari orang tua saya, tapi itu belum sampai waktunya habis, tapi udah habis gitu, karena saya kurang bisa manajemen keuangan. Oh gitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan Mbak Tias kurang bisa untuk memanajemen keuangannya. Iya benar. Gimana teman-teman? Dari beberapa cerita dari teman-teman tadi, siapa yang ingin masalahnya untuk diselesaikan duluan gitu untuk sesi tahap ini? Ayo siapa? Mungkin bisa yang paling mendesak itu dulu, yang mana gitu ya, kesepakatannya gitu. Ya benar. Gimana? Boleh saja. Ini dari masalahnya Mbak Nessa Devi. Oh gitu. Dari masalahnya Mbak Nessa Devi yang tadi mengatakan bahasanya Devi itu insecure dengan dirinya sendiri karena dapat omongan dari orang lain gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain bisa untuk memberikan solusi Mbak Anissa Devi, bagaimana Mbak Anissa Devi itu bisa kembali percaya diri dan juga tidak insecure lagi. Dimulai dari Mbak Adina.
Untuk Mbak Anissa Devi bisa diceritakan lebih lanjut masalahnya tadi agar teman-teman yang lain bisa ngasih solusi dengan tepat. Ibu, sebelumnya saya itu berat badannya cukup ideal, tapi untuk akhir-akhir ini tuh karena saya jarang olahraga dan mungkin makanya tidak terkontrol, jadi untuk BB-nya itu meningkat Bu. Dan apalagi saya itu untuk ke sekolah itu selalu PP Bu. Nah itu membuat kulit saya itu menjadi sedikit gelap, terus BB saya meningkat karena tadi, dan itu membuat spekulasi dari teman-teman dari tetangga itu katanya saya berubah menjadi lebih berisi, lebih hitam gitu Bu. Oh seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Boleh kasih solusi? Mbak, sebelumnya waktu berat badannya ideal itu Mbak Anissa Dewi itu menjaga makan, menjaga pola makan gitu, rajin olahraga gitu, atau ya memang dari sananya begitu? Dari sananya begitu Mbak, cuma sepertinya efek pubertas juga. Jadi saya selain dari efek pubertas, saya juga mungkin nafsu makannya meningkat, terus jarang olahraga karena kan ikut kegiatan dari sekolah seperti PIR dan lain-lain itu Pak. Jadi untuk olahraga itu saya nggak punya waktu gitu. Sebenarnya kalau memang faktornya dari pubertas dan faktor dari sananya ya, mau badannya berisi atau kurus itu sebenarnya itu susah ya Mbak, karena kalau seperti ini, tapi sebenarnya yang penting itu badannya itu tetap sehat aja. Kayak kalau Mbak Anissa dibilang, ih kamu gendutan, kamu jadi gini, itu sebenarnya hanya perkataan orang lain, karena orang merasa kan aneh ya, belum melihat kita yang sekarang gitu loh, karena mereka tuh melihat kita yang dulu. Jadi menurut saya tuh Mbak Anissa tuh boleh untuk mengabaikan omongan orang lain, karena yang menurut Mbak Anissa mengganggu pikiran tuh lebih baik diabaikan saja. Dan Mbak Anissa bisa mulai untuk olahraga. Nah, olahraganya itu bukan kok untuk apa-apa ya Mbak, tapi itu agar badannya tetap terjaga dan sehat aja gitu. Jadi kalau Mbak Anissa nyaman dengan kondisi badan BB-ku lebih naik dan aku merasa lebih cantik, lebih ini, ya nggak apa-apa Mbak sebenarnya, karena Mbak Anissa nggak perlu mendengarkan omongan orang lain gitu. Jadi Mbak Anissa olahraga biar tetap ideal, terus juga lebih sehat. Gimana untuk Mbak Elif? Silahkan memberikan tanggapannya juga, memberikan solusi. Karena udah diwakili sama Mbak Dina sama Mbak Tias tadi, cuma nambahin dikit ya Mbak. Benar apa yang diomongin Mbak Tias tadi, kalau pikiran yang omongan-omongan orang itu kan itu di luar ranah kita ya Mbak. Dan mungkin orang juga belum terbiasa sama perubahan kita yang sekarang. Jadi mungkin Mbak Anissa, kalau itu tergantung Mbak Anissanya, itu kalau udah nyaman sama yang sekarang juga nggak apa-apa. Cuman olahraganya itu untuk yang gimana ya, yang biar sehat aja Mbak. Kayak kalau saya nyamannya kayak gini ya udah nggak apa-apa kayak gini. Terus untuk pikiran orang-orang atau perkataan orang-orang yang kayak gitu, itu bisa dibuat kayak motivasi aja gitu untuk bukan berubah, untuk menjadi lebih baik aja. Mungkin seperti itu sih Mbak. Apalagi kalau soal orang bilang katanya jadi bagi wanita gitu. itu sebenarnya hanya kayak menurut orang-orang, kamu kok jadi gini-gini, padahal itu kan karena kita lagi pendidikan ya Mbak, lagi ngejar target masa depan ya. Jadi ya impian ya Mbak. ya apa-apa, nanti kalau ada waktunya kita balik lagi ya pasti bisa. Ya, mungkin juga bisa menetralkan pola pikir yang negatif itu jadi lebih positif. Lagi pula kan kita juga nggak bisa mengendaliin pikiran orang-orang juga. Itu sendiri kan di luar ranah kita, ngatur persepsi orang Iya, lain iya. kita kayak gimana itu kan udah di luar Yang penting Mbak Anissa mau enjoy aja sih, selalu nikmati hidupnya gitu. Iya bisa Mbak. Gimana Mbak Anissa Devi? Sekarang saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa Devi. Gimana dari sisi teman-teman gitu? Dari terima kasih teman-teman, untuk solusinya mungkin untuk solusinya nanti bisa saya pilih-pilih, saya pikirkan kembali untuk saya terapkan di permasalahan itu. Dari solusi teman-teman tadi, gimana rangkumannya gitu? Maksudnya kayak saya tuh harus ngapain gitu? Gimana boleh dijelaskan dulu? Iya, untuk yang pertama saya akan
tetap olahraga itu supaya bukan karena cantik tetapi supaya tetap sehat. Dan saya akan menetralkan pikiran saya bahwa omongan dari orang lain itu tidak bisa untuk saya atur karena itu di luar ranah saya. Jadi saya tetap mencintai diri saya untuk sekarang ini. Bagaimanapun keadaannya, yang penting saya sehat. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Anissa Devi akan melakukan solusi tadi itu di minggu keberapa ataupun rancangannya untuk kedepannya gimana? Mungkin karena ini hari Rabu ya Bu, untuk olahraga itu mungkin bisa saya lakukan di hari Sabtu Minggu karena itu tidak ada eskul seperti PR yang lain-lainnya itu kan biasanya di hari selain hari Sabtu Minggu ya Bu. Jadi untuk Sabtu Minggu bisa saya fokuskan di olahraga, minggu selanjutnya juga olahraga seperti itu. Kalau untuk menetralkan pola pikir mungkin saya coba dari sekarang dan saya akan melihat beberapa konten-konten yang bisa membuat saya itu kepercayaan dirinya meningkat seperti itu. Oh gitu. Nah, apakah dari Mbak Anissa Devi untuk kepercayaan diri dan konten tadi apakah butuh bantuan dari saya atau Mbak Anissa Devi itu mencari sendiri konten-konten atau inspirasi tersebut? Mungkin mencari sendiri. Sebenarnya saya sudah mengikuti sih Bu, tapi masih belum kena. Tapi setelah mendapatkan beberapa solusi dari teman-teman, jadi membuka pola pikir saya yang ternyata itu tuh bisa terjadi ke semua orang. Jadi saya bisa melihat contohnya itu. Kalau dulu itu saya ngikutin cuma dilihat sekilas itu Bu. Mungkin untuk saat ini bisa saya perdalam lagi untuk melihatnya dan bisa saya terapkan di beberapa berbagai masalah dalam hidup saya. Jika solusinya itu luas seperti itu Bu. Seperti itu ya. Teman-teman yang lain ayo fokus ya teman-teman. Iya. Nah, sekarang kalian bisa satu anak untuk memberikan ke Mbak Anissa Devi semangat atau motivasi gitu. Ya Bu. Dimulai dari Mbak Des aja. Iya, untuk Mbak Anissa Devi sebenarnya ya Mbak, jangan pernah dengerin omongan orang karena ya kita nggak bisa kontrol sebenarnya omongan orang itu mau kayak gimana. Intinya adalah jadi diri aja Mbak, karena pasti kamu merasa nyaman kan sebenarnya dengan dirimu, tapi kamu kurang pede kan sama orang lain aja. Jadi ya tetap jadi diri sendiri ya Mbak. Terima kasih solusinya Mbak Tias. Sekarang lanjut Mbak Elin. Itu ya ucapan semangat juga untuk Mbak Anissa. Apapun yang terjadi itu kan itu tetap diri Mbak Anissa sendiri sekarang. Baik buruknya itu cuma Mbak Anissa sendiri yang tahu. Jadi untuk di luar pemikiran orang-orang kayak gitu tuh bisa jadi itu baik buruknya itu nggak ada yang tahu. Tetap jadi diri sendiri dan tetap semangat Mbak Anissa Devi. Terima kasih atas solusinya. Ya, semangatnya. Silakan Mbak Adina. Ya, saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Tetap semangat Mbak Anissa. Lagi pula juga bertambah berat badan saat pubertas itu juga masih wajar dialami semua orang juga. Jadi ya tetap jadi diri Mbak Anissa sendiri saja. Terima kasih Mbak Adina. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan semangat dan juga motivasi untuk Mbak Devi.